Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Berkah, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya lah sehingga kita bisa sama-sama dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan pada keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua yang hadir pada pagi hari ini diakui sebagai umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama yang kami cintai dan yang kami banggakan, yang kami hormati, Al-Ustaz Syarul Romen, seluruh jajaran pengurus Masjid Raya Bani Umar yang mohon maaf saya tidak absen satu persatu namanya, yang insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan pada pagi hari ini tentang bagaimana kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sesama kita, agar semua yang hadir di sini mendapatkan asbab wasilah tanda bukti cinta dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sholawat yang direkomendasikan dari Nabi, diturunkan kepada para sahabat dan diberikan kepada mursyid-mursyid. Maka insyaallah dengan pagi hari ini sholawat 7 kali berkah hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat yang tadi sholat kita baca, sholawat Ibrahim kita baca 7 kali, disambung nanti dengan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Surah Al-Anbiya itu urutan surat yang ke-27. Kita sholat 7 kali. Semoga kita, keluarga kita mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai agama Islam sebagai pemilik agama Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'ul lillahi lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bersama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu
كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين اللهم يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وختم النبيين وعبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول رحمة اللهم ابعث مقام محمود الذي يقبض في الأول والآخرون اللهم تقبل وأحسن ثواب من كلامك العجيب ومن الصلوات على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya malaikat Jibril alaihissalam makbul hajat ya Allah. Pagi hari ini hambamu bermunajat di tempat yang mulia, yang tempat kau rahmati dan kau cintai ya Allah. Berikanlah kami semua yang hadir di sini ya Allah kemudahan dalam setiap urusan hamba dunia dan akhirat ya Allah. Yang punya kesulitan bantu selesaikan kesulitannya ya Allah. Yang belum punya keturunan berikan keturunannya ya Allah. Yang punya hutang ya Allah cepat selesaikan hutangnya ya Allah. Qabul hajat ya Allah. Shalli wa sallim ala jami' anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Raqatul fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajri lebih utama daripada dunia seisinya. Masya Allah. Kalau didapat oleh kita semua yang hadir di sini, bukan hanya kita saja, di masjid selain Masjid Raya Bani Umar, umat sono melaksanakan fajri salat sunnah 2 rakaat. Rumah kita nggak cukup untuk menampung daripada keutamaan dunia seisinya. Masya Allah. Besok lagi sholat lagi fajri 2 rakaat, ganjarannya seperti dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya ada alam akhirat sebagai upah nanti bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Upah daripada orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemilik agama Islam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Itu bagian daripada pembenaran yang Allah Subhanahu wa taala benarkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam milik Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang yang mengikuti ajaran
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin keselamatannya. Yang pertama, ajarkan anak-anak kita cinta kepada agama Islam. Baru ajarkan, perkenalkan anak-anak kita cinta kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita ajarkan cinta bagaimana kepada kedua orang tuanya. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ganjaran-ganjaran ini banyak orang bernarasi memperumpamakan seandainya sholat subuh selain 27 derajat ganjarannya, sholat sunnah fajri lebih utama daripada dunia dan seisinya, diumpamakan barang atau benda. Nggak cukup dunia ini untuk menampungnya. Betul? Nggak cukup. Mau nampung di mana? Sebelah sono tanah orang. Sebelah sono juga dia dapat juga sholat sunnah fajri. Nggak cukup. Masya Allah. Ini tanda bukti orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada agama, cinta kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Definisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasul ini membuktikan bahwa kita hari ini tetap cinta kepada beliau. Pak, kita orang yang nggak pernah ketemu Nabi, kita orang yang nggak pernah dengar suara Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman. Ini luar biasa. Betul? Halo? Halo Pak? Masya Allah. Bahkan Rasul sebelum wafat pernah berwasiat nanti akan ada di antara kalian. Rasul ketika itu berbicara kepada salah seorang sahabat, ada di antara kalian, di antara sahabat-sahabat Rasul berkata, nanti akan ada umat yang lebih mulia daripada kalian. Siapa ya Rasulullah kalau bukan kita yang hidup bersamamu? Umat yang tidak berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman, mengikuti ajarannya. Nabi demen banget, Nabi cinta banget ketika ajaran Islam dijalankan. Masya Allah, Allah demen banget ketika Allah dan Nabinya bahagia. Malu rasanya ketika hambanya berdoa bermunajat dengan problem permasalahan duniawi dan ukhrawi tidak dikabulkan. Malu rasanya. Hidup ini jalan terus berputar bagaikan bumi berputar, tidak ada berhentinya. Ada yang mengatakan dunia ini sementara. Benar, sementara bagi kita, bagi alam ini. Kemudian dunia ini sekedar mampir, enggak mampir, jalan terus. Nabi begitu cintanya dibuktikan kepada kita umatnya, sebelum wafat saja berwasiat meninggalkan umat selalu bertanya, bagaimana nanti umatku? Masya Allah. Kita walaupun belum secara kafah keseluruhan mengikuti daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah pasti kita nggak bakal sanggup. Nggak usah bangun pondok pesantren yang gede-gede dah, bangun subuh, betul Pak? Bangun subuh dah berat, Masya Allah. Hanya orang-orang yang dimuliakan Allah yang digerakkan bisa bangun. Sebaliknya orang yang dihina-dinakan oleh Allah Ta'ala udah berusaha pengen bangun subuh, bablas. Hari ini ada orang yang memang nggak mau ke masjid. Ada orang yang memang modelnya nggak mau bangun sholat subuh ke masjid. Ada yang orang memang niat ke masjid. Ada yang bablas tidurnya. Ada juga yang memang belum tidur. Dia nggak jelas kemana, terombang ambing. Lantaran kenapa demikian?
karena lantaran qul a'udzu birabbin nas, tidak mengatakan dirinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang berlindung kepada Allah taala. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabbnya manusia, idhofahnya Allah Subhanahu wa taala. Malikinas, rajanya manusia, Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur dan yang mentakdirkan kita menjadi seorang yang dititipkan banyak harta atau disebut oleh manusia kaya raya, Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, sirkulasi dari perputaran hidup manusia itu dari tahun 0 dilahirkan, sesuai hari jumlahnya 7 hari, 7 hari sampai 7 tahun anak itu baru mengenal apa yang diperkenalkan oleh kedua orang tuanya. Biasanya tuh kalau ibu-ibu baru punya anak satu, sayangnya minta ampun. Begitu ibunya nanya, Ata anak, kata anaknya, ini Ata, ini hidung. Karena dia bisa tahu kalau dia dikasih tahu. Orang bisa tahu kalau orang itu dikasih tahu. Begitu pertumbuhan anak, tambah lagi 7 tahun, 14 tahun, tambah lagi 7 tahun, kelihatan bibit bobot bebetnya, bahwa ini mau jadi pengusaha, mau jadi ulama, mau jadi segala macam takdirnya, itu sudah kelihatan. Orang tuanya pasti melihat, pasti tahu, dan arahnya kemana si anak ini, orang tua pasti tahu. Kalau ditakdirkannya dia nanti memang gelagatnya mau jadi seorang pengusaha yang beriman, maka di usia 21 tahun sudah terlihat. Sampai ditambah lagi 7 tahun, 28 tahun dikencangkan lagi, tambah lagi 7 tahun, 35 tahun, semakin terlihat hasilnya. Tambah lagi 7 tahun, sudah berapa? 35 sama 7, 45 panen. Selebihnya kalau sudah di atas 45, jangan banyak mikirin duniawi, banyak pikirin ukhrawi, karena itu masa depan yang paling di depan yang kita akan hadapi. Kita tinggalkan dunia seisinya, kita tinggalkan istri dan anak kita, kita tinggalkan harta yang sudah kita cari, kita dapat. Kita tinggal bawa amal ibadah ke alam kubur. Betul? Ilahina, sembahan daripada manusia, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berlindung kepada Allah, orang yang tidak menyembah kepada Allah, jiwanya terombang-ambing. Saya pastikan jiwanya terombang-ambing. Allah yang sudah memastikan, Allah yang sudah memberitahukan bahwa manusia kalau nggak berlindung kepada Allah, terombang-ambing, mendekati kecelakaan dunia dan akhirat. Nah, kecuali dia bertobat, berlindung terus kepada Allah, maka selamat dia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda buktinya kita sudah mencintai Nabi, kita mengikuti ajarannya. Di dalam sholat kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mau pakai sayyidina kayak mau nggak pakai sayyidina kayak, yang penting ada sholawat untuk baginda Nabi dan keluarganya, wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat tanpa itu rukunnya kurang. Dan ini tanda bukti sholawat yang kita baca di luar sholat, di dalam sholat, kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini tanggal 10 ya Rabiul Awal. Rob itu diartikan mabni, penetapan awal daripada yang pertama. Penetapan yang pertama dan yang terakhir, karena di bulan Rabiul Awal disebut bulan ketiga dari bulan Hijriah. Dari mulai Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini yang tidak akan mungkin dilupakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Bulan ini karena terjadinya manusia yang sangat istimewa,
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunianya dia telah mencintai baginda Nabi dan keluarganya, maka ketika endingnya nanti berada di pembangkitan, banyak ulama berpendapat bahwa di Jabal Rahmah berkumpulnya kita nanti di sana. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ketika di mana nanti kita mencengkang, risah, gelisah, takut, hendak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah kita perbuat di alam dunia. Kita takut semua. Tidak ada yang mampu bisa menolong dan menyelamatkan kita. Nasibnya sama. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara sesambung kita pun, sekandung pun nggak bisa bantu nolong kita. Dia pun sama halnya, rasa takut yang mencengkam, ketakutan yang begitu dahsyat, sama nasibnya. Kalau di dunia, Bu, Pak, ketika kita ada kesulitan, kita minta bantu tolong kepada saudara kandung kita, dibantu nggak? Dibantu. Umumnya kita bicara yang baik aja. Adapun oknum yang nggak baik, yang mudah-mudahan disegerakan hatinya, dibolak-balikan menjadi baik, betul? Ya ada juga kan saudara sama saudara nggak akur, ya banyaklah seperti itu. Ini bicara secara umum, saudara dengan saudara. Kalau di dunia nih, ketika kita kesulitan minta tolong dibantu, maka dibantu, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Tapi ketika kita nanti setelah dibangkitkan daripada kubur di padang mahsyar, ketika itu kita dalam keadaan tidak menggunakan baju dan rasa takut yang begitu tajam kepada kita semua, dan kita minta tolong kepada saudara kita, nggak bisa saudara kita nolongin. Wa ummihi wa abi. Begitu juga kepada ibu kita, sama. Ibu kita pun nggak bisa menolong kita, dan ibu kita pun sama sedang mengalami rasa takut. Anak masing-masing, abang masing-masing, ibu masing-masing. Cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat rekomendasi untuk menolong umatnya. Karena di dunianya ketika kita cinta kepada Nabi dan cinta kepada keluarga Nabi, di hati kita tidak ada kebatilan, tidak ada keburukan. Orang hari ini pada berbicara masalah nasab, kita bicara masalah nasib kita aja, betul? Kita nggak usah ikut campur. Itu urusan kelas dunia, kelas akhirat yang nggak bakal selesai menurut saya mah. Nggak bakal selesai. Kita nggak usah ikut campur. Kita jangan mikir nasab orang, nggak usah mikir nasab kita juga. Kita pikir nasib kita selamat atau tidak dari dunia sampai akhirat. Yang insya Allah selamat jika kita terus amalkan amalan yang memang dicintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap ibadah sholat subuh, sebelumnya kita melaksanakan ibadah sholat sunnah fajri 2 rakaat, hadiahnya itu, upahnya itu di akhirat kelak seperti dunia dan seisinya. Masya Allah, penuh. Kalau di dunia udah nggak nampung, di akhirat nanti ditampung, diperlihatkan kepada kita. Nabi nanti yang akan menolong kita ketika kita nanti di alam akhirat kelak, di pembangkitan setelah wafat kita. Perjalanan hidup kita ini mulai dari alam ruh sampai ke alam rahim atau alam kandungan, sampai ke alam dunia, sampai ke alam barzah, perbatasan dunia dan akhirat, dan sampai ke alam nanti pembangkitan manusia dari kubur yang akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu. Di dunia nikmatnya luar biasa, sampai diulang-ulang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Udah melimpah ruah. Dari belum punya istri dikasih istri, dari belum punya rumah dikasih rumah, dari belum punya mobil dititipin mobil. Udah begitu banyak kenikmatan yang kita hisab, yang kita nikmati di alam dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Masya Allah, sudah dijelasin di Quran berulang-ulang, luar biasa.
Belum bunyi ya, Saudara? Masih lama? 2 menit lagi. Iya. Jadi Masya Allah, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai-sampai dipastiin tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung atas anugerah nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Siapa orang yang bisa menghitung nikmat Allah? Bangun tidur kita berhembus oksigen, napas gratis, betul. Hari ini berapa banyak orang yang sedang membutuhkan oksigen, betul. Bersyukur kita. Rizki yang paling di atas derajatnya sehat, sehat walafiat, jasmani, badani, ruhani, itu Masya Allah. Semoga kita semua yang hadir di sini tambah kesehatannya, amin. Itu yang paling penting. Teman saya punya uangnya 2 miliar Pak, begini, apa kabar? 2 miliar duitnya, tapi begini kondisinya. Apa Bapak mau menukar? Canda Pak, enggak. Bapak tambah sehat. Ya 2 miliar ya punya, tapi jangan begini. Tapi mau bagaimana lagi? Qadarullah. Dia nggak tahu kalau dirinya bakal sakit. Padahal manusia mah nggak selamanya sehat, betul. Yang nggak pernah sakit cuman Fir'aun laknatullah. Kalinya sakit langsung mati. Yang sakit dia ketika dia mau dicabut, mau taubat di lautan merah. Masya Allah. Kita mah ditambahin sehat. Rizki yang paling tinggi derajatnya itu adalah sehat. Itu luar biasa. Ketika kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sholawat wa ala ali, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan sholawat salam kami kepada junjungan Nabi Muhammad, penghulu alam, penyelamat dunia dan akhirat makhluk manusia, Nabi Muhammad SAW, wa ala ali, dan bersama keluarganya. Masya Allah, ini tanda ikatan batin, sambungan nur cahaya yang ada di dalam hati kita kepada Rasulullah. Saya punya guru, guru 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 saya punya guru, sambungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Terserah Bapak mau membenarkan atau tidak. Satu, amalan-amalan yang kita lakukan ini dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mursyid di atas segala mursyid. Ini bukan hanya menjadi tenang jiwa dan hati kita, akan tetapi akan melebar ruah di dalam hati kita. Ada perumpamaan begini Pak, saya pernah minta pertanggungjawaban sebuah amalan. Bunyinya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tuksifuna biha sirrul qulub wa ala alihi wa sahbihi atibail qulub wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum baca salawat itu saya dimintakan ijazah pertanggungjawabannya harus berhadirat, berhadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Pak, selain pertanggungjawaban amalan yang diberikan itu kepada saya, setelah saya amalin yang pertama, menambah sugesti, dorongan keyakinan saya kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua poinnya, ini dari seorang yang sangat dekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kalau jasad Rasul Sayyidina Muhammad SAW ada, kita akan datang kepada Nabi Muhammad untuk mengadukan permasalahan yang lagi terjadi, yang sedang terjadi, betul? Atau permasalahan pribadi-pribadi kita, kita akan datang. Al ulama'u warasatul ilmi, al ulama'u warasatul anbiya. Ada manusia yang diwariskan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang maunah, yang benar-benar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut memiliki karamah, kemuliaan dari Allah Taala kepada orang tersebut. Masya Allah, luar biasa. Dan ini ternyata ketika diamalin seperti logikanya begini. Kalau Bapak seorang guru, ketika Bapak sedang mengajar di dalam sebuah ruangan kelas,
semua murid-murid Bapak itu berada di dalam pengawasan Bapak, betul? Yang nyontek ketahuan, yang main HP ketahuan, yang bisik-bisik ketahuan. Itu kalau lagi ujian begitu. Begitu juga seorang mursyid, mau dipercaya atau tidak, saya tidak memaksa untuk membenarkan. Artinya bagaimana? Ketika seseorang yang begitu dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala memberikan sesuatu amalan, dan secara poin pertama menambah dorongan sugesti bagi orang yang mengamalkan tersebut. Yang kedua, kita berasa ada pengawasan dari seorang mursyid selain diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan itu selalu ada, dan itu akan bersinar terang menjadi nur, cahaya di dalam hatinya, baik di jasadnya. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita cinta di alam dunia kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan kepada sesama, jangankan turunan Nabi, turunan orang yang bukan dari Nabi Allah Muhammad SAW, turunan dari orang biasa, jelata, bukan bangsawan, itu tetap kita secara innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayyina akhawaikum. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwanan, diikat secara keimanan bahwa itu saudara kita. Akhwaikum, kau harmoniskan hubunganmu sesama keluarga, seiman, sekeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah diikut. Batil kita kalau ada rasa dusta dan benci ketika kita ahli ibadah, karena sambungannya putus. Lantaran kenapa? Ada batil, ada dusta di dalam hatinya. Ibadah rajin, bagus, sholat subuh selalu berjamaah, alhamdulillah, puasa rajin, infak zakat di depan, tapi di hatinya, ini masalah persoalan hati, di hatinya ada kebencian. La taqata'u wa la tabaghadu wa la tahassadu wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahilu ayahdura akhahu fawqa salasin. Ini lisan Nabi. Nabi melarang la taqata'u, janganlah kalian atau kamu semuanya saling diam mendiamkan, benci membenci, hasud menghasud. Ini yang sedang terjadi, yang ini menghina yang ini enggak terima bernarasi begini, yang ini lagi begini, begitu, masalah nasab, betul. Itu mah di media nggak tahu, di sini mah alhamdulillah aman, nggak ada. Kita cinta, jangankan keluarga keturunan Nabi, keturunan orang biasa kita hormat tajim, betul. Neraka kita jika ada batil di dalam hati kita, ibadah yang kita lakukan tidak mempunyai koneksi sambungan karena batil. Nabi tidak mengamalkan itu. Nabi ukurannya ditimpuk ketika berada di Thayyib. Bahkan malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika kau mintakan aku untuk menghantam gunung itu kepada orang yang telah mencelakakanmu, akan aku hantam dan aku hajar. Nabi menolak, jangan, masih berharap itu Nabi, semoga keturunannya dia beriman. Masya Allah, akhlak Nabi sampai seperti itu. Kita mah dikit-dikit marah, betul. Diajak sholat subuh marah, kondangan ketinggalan marah, ditagih hutang marah, nggak bayar hutang marah. Marah-marah itu. Tapi orang yang beriman mah lembut kalau dalam berbicara. Kalau saya ngomongnya begini, ini ngantuk Pak, betul ya? Iya, kalau saya ngobrolnya begini, ini ngantuk jadinya. Kalau pagi mah kan harusnya jeger gitu. Iya mesti agak sedikit keras. Jadi kita memarah, ukurannya memang akhlak kita perlu belajar terus. Karena marah itu bagian ujian terbesar bagi manusia. Ketika dia bisa mampu menghadapi sesuatu yang harusnya dia marah, kemudian dia mampu meredam, Nabi demen banget. Itu orang jangan disepelein yang begitu, di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menahan emosinya. Iya.
Sekarang ini banyak orang menganggap sepele orang, banyak orang memandang sebelah mata orang. Masya Allah. Hati-hati dengan orang yang seperti itu, maka orang itu di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama orang itu ustadz kecil yang biasa ngajar Iqra, jangan disepelehi. Di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pagi-pagi kita ngomongin agama enak Pak ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Minum dulu Pak, maaf ya. Ini bukan berarti saya hebat Pak, saya duduk di sini bukan berarti saya hebat. Ini saya minta ikhlas redo, birido, ikhlas bi ikhlas. Kalau dalam fikih sulul adab ini, buruk adab saya. Kenapa? Karena saya duduk di kursi di atas lagi. Saya minta redonya Pak ya, bi ikhlas bi redo. Biar apa yang saya sampaikan ini ada motivasinya, manfaat. Karena masjidlah yang lebih banyak malaikat-malaikatnya dibandingkan rumah kita. Kalau kita nyampe di Masjidil Haram, begitu baru nyampe lihat Ka'bah, Masya Allah, berlinang air mata, malaikat memeluk kita, rontok dosa kita. Bedanya Masjid Raya Bani Umar dengan Masjidil Haram apa? Karena titik di sana itu bagian syarat dan kerukunan untuk orang yang haji maupun umroh, ada Ka'bah, ada kiblat di sana. Iya, kalau di sini kita sholatnya nunduk, Allahu Akbar, liatin itu. Kalau di sana memang liatinnya Ka'bah, Allahu Akbar. Kita melotot pengen liatin Ka'bah. Ya betul, seperti itu. Masya Allah, berkah, berkah. Ini cerita Pak, kemarin saya kepengen banget di bulan Ramadan itu berangkat umroh, ceritanya nih bukan ria. Di pesawat saya ngomong, Ustadz nanti saya kepengen banget diimamin sama Abdurrahman Sudais. Masya Allah, hari malam ketiga di Madinah itu dia datang bersama raja. Pas begitu saya ada di depan rondo itu seperti ini nih barisannya. Masya Allah, saya bisa ketemu cuman gak bisa salaman karena laskar-laskar itu jaga, gak boleh. Artinya berkah di situ. Poin pertama, ketemu imam besar Masjidil Haram. Ya ini juga nggak kalah besar imam Masjid Raya Bani Umar. Masya Allah, berkah barokahlah. Orang yang nggak jauh dari masjid hidupnya diberi berkah. Amin ya robbal. Berkah itu kalau ibarat ukuran duit Pak, belum sampai digunakan di dompet atau di ATM datang lagi. Kalau ukuran takwa yang tadinya lemah jadi semangat. Besok sholat subuh lagi, lantaran ganjaran Nabi lisannya dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fa inna hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna hadisi kitabullah, sebagus-bagusnya nih ngomong Al-Quran, ngomongin kitabullah, di antara wahyu Allah, mukjizat Allah, di antara panduan hidup kita manusia yang masih belum terkontaminasi kitab suci Al-Quran itu. Walaupun banyak orang pengarang pencetak yang coba robah-robah tanda baca fathah jadi kasroh jadi doma, ketahuan nama orang-orang hafiz Quran begitu. Wa khairul hadi hadi Muhammad, sebagus-bagusnya, sebenar-benarnya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanggungjawaban, diamalkan oleh umatnya. Masya Allah, Rasul nanti akan melihat tanda orang itu ada ketakwaan di jidatnya. Ada di situ. Masya Allah, cuma Nabi yang bisa melihat. Semoga kita termasuk di antara golongan orang yang nanti dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Muazin juga begitu.
Dalam Al-Quran surah At-Taubah itu dijelaskan, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nas. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini udah tandanya berhenti ya Pak? Iya. Nanti insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan yang sama. Insya Allah kita semua diberi panjang umur berkah, dan insya Allah kita semua selalu diberi ketenangan, kita dan keluarga anak kita, dan selamat dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.